Ini apakah sudah bisa dilihat jamboardnya? Oke, baik. Kalau ini nggak bisa gitu aja. Ya, kita mulai apabila kita punya pelengkung sama tinggi lah ya, seperti itu. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melihat dengan teliti ukuran-ukuran yang diberikan untuk struktur tersebut, ya, sehingga kita kemudian akan mendeteksi apakah pelengkung ini setengah lingkaran atau parabola atau elips gitu ya. Tidak salah kita mendeteksinya, karena kalau kita ingin mendapatkan potongan atau untuk mendapatkan gaya dalam dari pelengkung tersebut, tentu saja kita harus bisa mendeteksi koordinat-koordinat yang berada di pelengkung tersebut. Jadi kalau misalnya ini kan kita mempunyai balok sederhana seperti itu ya, balok sederhana itu tidak masalah karena ini dia dimana Y-nya selalu 0 begitu ya. Kalau yang seperti ini Y-nya selalu 0 dan X-nya yang bergerak seperti itu. Tapi kalau pelengkung ya, setiap X yang bergerak Y juga ikut bergerak ya. Jadi kita harus tahu persamaan dari pelengkungnya itu apa ya. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian yang kedua adalah kita melihat ini apakah dia pelengkung 3 sendi. Nah, kalau pelengkungnya tidak 3 sendi berarti tidak bisa dikerjakan di semester ini dan mungkin tahun depan ya, struktur statis tak tentu. Kemudian kita juga melihat apakah pelengkung tersebut kakinya segaris atau tidak gitu ya. Kakinya segaris atau tidak. Kalau tidak segaris ya seperti portal 3 sendi ya. Portal 3 sendi kita akan memerlukan beberapa trik ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya, saya beri contoh. Misalnya kita punya pelengkung yang seperti ini. Dimana kalau kita lihat ini diketahui seperti itu, dan kemudian kita mempunyai tiga sendi di A, S, dan B. Kemudian di satu jarak tertentu, di jarak X sama dengan kira-kira 2 meter dari A, saya mempunyai beban yang diberikan secara horizontal sebesar 6 ton. Kemudian dari situ ya diminta untuk mengerjakan atau menentukan gaya dalam pada satu titik, yaitu titik C di sini, yang jaraknya titik C terhadap titik A itu adalah 2,5 meter ya, semacam itu. Dan diketahui di sini F, ketinggian dari pelengkung tersebut, F sama dengan 3 meter. Nah, kemudian jika di
jika dimasukkan ke persamaan, ya, dimasukkan ke persamaan parabola, ya, dimasukkan ke persamaan parabola, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx, begitu, ya. Oke, kita mendapatkan, ya, kita mendapatkan bahwa sebetulnya persamaan parabola ini bisa dituliskan sebagai y sama dengan, ya, ini dicek, kita lihat apabila y sama dengan 0 maka x sama dengan 0, begitu. Terus kemudian data-data lain, y sama dengan 3 meter, di situ x-nya didapatkan 5 meter kan. Terus apabila pada y sama dengan 0 juga, itu x sama dengan 10 meter, gitu ya. X-nya 10 meter. Oke. Nah, di sini ada 2 unknown, ya. A dan B tidak diketahui. Maka dengan kita mendapatkan, ya, data apabila x sama dengan 0, y sama dengan 0, kemudian x sama dengan 5 meter, kita mendapatkan y adalah ketinggiannya 3 meter, dan pada saat x 10 meter, ya, y sama dengan 0, gitu, maka kita akan mendapatkan persamaan y sama dengan 4f x L dikurangi x, seperti itu, dibagi L kuadrat. Ini saya buat general, di mana di sini L adalah 10 meter, di mana L di sini adalah bentang yang kita ukur dari A sampai B adalah 10 meter, ya, seperti itu. Kemudian dari beban tersebut, ya, kita harus bisa mendapatkan, ya, persamaan, kita harus bisa mendapatkan VA, HA, VB, dan HB, ya. Oke, di sini saya beri warna merah, ya. Kita ingin tahu di situ berapakah VA, berapakah VB, ya. Kemudian berapakah HA dan berapakah HB, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk struktur 3 sendi, sebelumnya kan kita membahas portal, ya, portal 3 sendi. Nah, seperti sebelumnya, kita melihat sebetulnya, ya, struktur yang kakinya segaris seperti ini sangat mudah untuk ditemukan, ya. Salah satu contohnya adalah apabila kita menerapkan sigma momen, misalnya di A, ya, sama dengan 0, kita akan mendapatkan sigma momen di A sama dengan 0, ya. Kita akan mendapatkan VB itu dikalikan dengan L, kemudian ada P di sini 6 ton, ya, dikalikan dengan jaraknya
Nah, jaraknya ini belum diketahui ya. Jaraknya belum diketahui. Baik, kita beri data di situ. Jaraknya adalah, kalau ini titik C kita sudah dapat, itu di titik D ya. Oke, di situ dengan ketinggian HD nanti kita akan mencarinya ya. Terus kemudian apalagi V, kemudian 6 ton ya. Oke, sudah. Maka ini sama dengan 0. Jadi VB adalah 6/10 dari HD. Nah, untuk mencari HD, kita masukkan ke persamaan ini. Tuh, ya, untuk mencari HD. Jadi, kita mengetahui Y sama dengan 4fx dalam kurung L dikurangi X dibagi dengan L kuadrat. Maka di sini HD adalah ya 4, F-nya adalah 3, ketinggiannya, X-nya, posisi HD itu X-nya adalah 2 meter. Gitu ya. X-nya adalah 2 meter, HD itu di ketinggian HD ya, X-nya adalah 2 meter. Kemudian di situ dalam kurung L-nya adalah 10 dikurangi X-nya adalah 2 meter gitu, dibagi dengan L kuadratnya 100. Ya, maka HD di sini kita mendapatkan besarannya 1,92 meter. Nah, HD itu kita masukkan ke dalam persamaan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan 1 sehingga kita mendapatkan PB besarnya adalah ya 1,152 ton. 1,152 ton. Di sini PB arahnya sesuai ke atas. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita mencari sigma vertikal, karena di situ tidak ada gaya atau beban vertikal lain ya, tidak ada di struktur tersebut, kita akan mendapatkan PA sama dengan minus PB berlawanan, yaitu minus 1,152 ton. Oke, dalam hal ini VA dengan VB sudah diketahui. Nah, bagaimana dengan HA dan HB? Nah, HA dan HB bagaimana? Nah, kita lihat struktur tersebut harus dipisahkan. Dipisahkan berdasarkan analisa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi kalau struktur 3 sendi ini harus kita pisahkan menjadi 2 free body ya. Jadi kanan dan kiri, free body kanan dan free body kiri. Dimana di sini kita lihat di sendi tersebut, sendi S, kita menemukan adanya gaya dalam HS dan kemudian ada VS ya. Seperti itu. Nah, saya pindah ke halaman yang berikut. Yang halaman 1 nih oke ya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, Bu. Mau izin bertanya? Iya, silahkan. Untuk persamaan yang ditemukan Y sama dengan 4fx kali L min X per L kuadrat itu dari mana, Bu? Ini persamaan general aja. Oh, persamaan. General. Jadi umumnya ini untuk portal 3 sendi. Saya mengeneralisasi, generalisasi. Nah, jadi yang betul adalah kalian sebetulnya menggunakan persamaan ini ya. Ini kan? Nah, ini kan persamaan yang umum. Iya. Jadi persamaan yang umum adalah ini.
Nah, kemudian karena saya mengetahui propertinya bahwa F itu adalah titik tertinggi, F adalah titik tertinggi, ya, maka saya bisa melakukan pendekatan dengan Y sama dengan 4Fx dalam kurung itu, ya. Tetapi bisa ditemukan dengan persamaan yang ini tadi, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX, ya. Itu adalah persamaan parabola secara general. Dan ini harusnya bisa dilakukan uji, ya, dilakukan uji untuk beberapa titik yang koordinatnya diketahui, ya. Jadi ini saya menemukan dia persamaannya parabola berdasarkan uji yang saya lakukan di persamaan yang saya lingkari warna biru ini. Oke, di situ udah jelas? Ya Bu, terima kasih jawabannya. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk yang pada saat saya memisahkan seperti itu. Nah, saya mempunyai di sini VB tadi sudah ketemu 1,152 ton. Terus saya punya juga PA sudah ketemu 1,152 ton. Nah, di sini ada beban yang di sebelah kiri, ada beban 6 ton dengan jarak 2 meter. Ketinggian yang sudah diketahui karena persamaan parabola tersebut, ketinggiannya adalah 1,92 meter. Nah, pada saat saya membuka sendi S, ya, dimana di sini adalah S. Nah, di situ ada gaya dari sendi S berupa HS, ya, dan PS seperti itu, ya. Sehingga kalau kita ingin menganalisa berapakah di sini tadi saya misalkan apa tadi, ke kanan atau ke kiri, HB dan HA semuanya ke kiri, ya. Oke, HB dan HA semuanya saya misalkan ke kiri dengan ketinggian parabola ini diketahui sebesar 3 meter, ya. Maka jika saya menerapkan, ya, di sini untuk mencari HA dan HB, saya menerapkan sigma momen sama dengan 0 di free body yang kanan. Misalnya saya ingin menghindari 6 ton itu, ya, saya menerapkan yang di kanan, free body yang di kanan, maka di situ, ya, saya ambil sigma momen di S, sigma momen di S, di titik S, ya, sigma momen di titik S sama dengan 0, ya. Ini sisi yang kanan. Nah, saya mendapatkan PB dikali setengah L, ya, kemudian dikurangi itu begitu, ya, sama dengan atau dikurangi HB dikali F, ya, sama dengan 0. Putarannya betul, ya. Saya mendapatkan HB yang ingin saya cari itu sebesar, kita masukkan propertinya,
L-nya 10 ya. L sama dengan 10 dan F-nya sama dengan 3 meter. Ini 10 meter dan 3 meter, saya mendapatkan HB itu adalah 1,92 ton. Itu arahnya betul ke kiri. Nah, sebetulnya untuk mencari HA, kita bisa menerapkan sigma horizontal sama dengan 0. Tapi kalau kita mau juga membuat membuat persamaan menerapkan sigma momen di S sama dengan 0 tapi sisi sebelah kiri, tidak apa-apa. Misalnya ini kita ingin mencari HA. Ya. Kita ingin mencari HA, maka di sini ya, sebelah kiri, ini yang sebelah kiri, sigma momen di sebelah kiri di S sama dengan 0. Ini untuk yang sebelah kiri ya. Maka di situ saya mempunyai PA ya, berlawanan jarum jam dikali setengah L ya. Ini berlawanan jarum jam dikalikan dengan setengah L, kemudian ditambah HA searah jarum jam dikalikan dengan F gitu. Terus kemudian ada 6 ton. Nah, 6 ton ini berlawanan atau searah jarum jam terhadap S. Berlawanan ya. Berlawanan jarum jam, jadi ini tandanya negatif. Oke. Dikalikan dengan jaraknya tadi sudah diketahui 1,92. Itu sama dengan 0. Nah, sama halnya dengan yang sebelah kanan, apabila L-nya 10 dan F-nya 3 ya, VA sudah diketahui, maka di sini HA saya dapatkan di situ HA adalah minus 4,08 meter. Plus ya, plus. Jadi ini arahnya memang betul ke kiri. Kok meter sih? Harusnya ton. Ya. Bukannya 1,92 itu dari HA, Bu, bukan dari S. S-nya berarti 1,9. Oh iya, betul ya. Jadi HA-nya dikali F, tapi 1,92 ini saya koreksi. Betul. Terhadap ke S. Berarti adalah 3 ya. 3 dikurangi 1,92. Gitu ya. Iya, Bu. Ya kan? Terhadap ini dari titiknya dari titik D, tadi titik D ya. Dari D ke S. Gitu ya. Karena itu jarak yang diambil adalah jarak vertikal ya. Oke, ada lagi koreksi? Nggak ada? Udah. Lanjut ya. Kita cek dengan menggabungkan ini tadi ya. Ini sudah didapatkan dan ini juga sudah didapatkan. Kita lakukan cek. Kita cek apakah sigma horizontal sama dengan 0. Kita cek, maka kita lihat ini P ke kanan ditambah dengan HA ya. P ke kanan, HA-nya ke kiri, HB-nya tapi ke kiri. Berarti ini
negatif. Ya, oke. Itu dikurangi HA dikurangi HB, apakah dia sama dengan 0? Nah, di sini 6 dikurangi 4,08 dikurangi 1,92, apakah sama dengan 0? Ternyata iya, ya. Berarti ini oke. No problem. Ya. Gitu. Cukup jelaskah? Nah, dari sini kemudian pertanyaan berikut adalah gimana saya ingin mengetahui gaya dalam di C. Ya, gaya dalam di C. Itu bagaimana? Nah, kita lihat sebetulnya pelengkung tersebut mempunyai, agak sulit nih gambar licin. Pelengkung tersebut kalau kita lihat seperti itu. Seperti itu, dimana di sini ada sendinya. Ya, beginilah, ya, ada sendinya. Jadi nah, kalau kita menginginkan sebuah potongan atau gaya dalam di titik tertentu di pelengkung tersebut, misalnya di titik C yang jaraknya adalah 2 meter, jaraknya adalah 2 meter, ya, maka motongnya bagaimana? Apakah saya gambarkan di sebelah, apakah memotongnya seperti ini, ya, apakah memotongnya seperti ini, dimana ini adalah tegak lurus terhadap sumbu X? Apakah seperti ini cara memotongnya? Nah, memotong penampang adalah harusnya mengikuti permukaan penampangnya. Nah, sehingga ini cara yang tidak betul. Ya, cara yang tidak betul. Jadi, seharusnya penampang itu gini. Dia tegak lurus terhadap, ya, kalau misalnya ini ada gaya dalam, ya, potongannya tegak lurus terhadap arah aksialnya. Jadi ini arah aksialnya N, dan ini adalah arah D-nya, dan ini adalah arah momennya. Itu yang betul. Nah, ini yang betul. Ini yang betul. Ya. Dan bagaimana kita tahu potongan yang betul itu adalah, ya, tegak lurus terhadap sumbu penampangnya. Sementara sumbu penampangnya itu bentuknya adalah kurva. Jadi kalau dipotong di sini, potong di bawah begitu, dipotong di agak ke atas sedikit, potong di situ, potong di situ, potong di situ, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah potongan yang sebetulnya lurus dengan sumbu manapun. Jadi apa yang harus dilakukan, ya, karena sumbu penampangnya bentuknya selalu melengkung. Nah, sehingga
kita harus mencari garis yang paling lurus yang merepresentasikan sumbu penampang di titik yang kita potong. Ya, misalnya di titik C. Di titik C itu, ya kalau kita lihat titik C, saya gambarkan dengan warna merah di bawah ya. Saya mempunyai lengkungan seperti itu. Ini adalah titik A. Ya, maka di titik C, potongan yang diinginkan ini ya haruslah tegak lurus terhadap satu sumbu penampang. Nah, sumbu penampangnya ini kalau kita lihat ini adalah garis singgung. Di titik C. Garis singgung parabola di C. Gitu ya. Nah, garis singgung dari sebuah kurva parabola adalah apa? Adalah turunan dari persamaan parabola tersebut. Ya. Ini adalah garis singgungnya. Nah, tadi kita ketahui ya. Kita ketahui bahwa persamaan parabolanya adalah tadi Y sama dengan ya. Kita lihat di situ persamaan parabolanya pakai warna hitam di sini. Y diketahui sama dengan 4fx L min x dibagi dengan L kuadrat, misalnya seperti itu, sehingga kita bisa mencari turunannya, turunan persamaan tersebut ya. Turunannya adalah 4f L minus 2x per L kuadrat ya, seperti itu. Jadi ini adalah turunannya, atau bisa saja dimasukkan persamaannya ya, bisa saja dimasukkan di situ persamaannya 4 dikali 3 12 ya, 12x, terus kemudian 12x dikali L ya, dikali L, terus kemudian dikurangi 12x kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, terus kemudian diturunkan terhadap X ya, diturunkan terhadap X. Nah, sehingga saya mendapatkan persamaan ini. Jadi kalau diturunkan, di aksen adalah 12 kali L itu kan dikurangi 24 ya kali X dibagi 100 ya. Itu kalau saya turunkan menjadi seperti ini. Nah, garis singgung ini persamaan ini kemudian kita masukkan apabila X-nya sama dengan lokasi di C itu. Oh, lokasi di tadi mintanya di mana? Di D ya, sorry ya. Di D ya, bukan di C apa di D? Di C ya. Di 2,5 ya. Di C mintanya 2,5. Ini tadi C itu lokasi di sini adalah yang di sini adalah D, itu adalah lokasi P 6 ton. Nah, sementara yang diminta adalah C. C-nya lokasinya di situ. C-nya lokasinya di 2,5, bukan di 2. 2 tadi tempat gaya horizontal. Di atasnya lagi 2,5. Dan berapakah YC? Pas. Sekarang. Oke. Dan berapakah YC? Di situ saya mendapatkan YC adalah apabila X sama dengan 2,5, saya mendapatkan YC adalah
2,25 ya. Ini sehingga kita lihat ya, Y aksen apabila kita memasukkan X sama dengan 2,5, Y aksen saya adalah 0,6 ya. Oke. Nah, saya akhiri dulu sementara ya, ini sudah jam 8 ya. Nanti kalian rundingan dan saya akan melanjutkan materi ini di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, saya akhiri. Sudah absen semua ya, jangan lupa absen ya. Saya Sudah, akhiri. Bu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.